Hello, dear students. Welcome back to my English class. How are you today? I hope all of you are fine. Let's study English with me, Jeffrey Haryanto. Halo siswa-siswi kelas 8, apa kabarmu hari ini? Tentu dalam keadaan baik semua ya. Baiklah kita lanjut belajar bahasa Inggris dengan saya, Jeffrey Haryanto. Dear students, today, we will learn about Chapter 9, Bigger is Not Always Better, and the topic of our learning is about degrees of comparison. So, let's check it out. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 9, Bigger is Not Always Better. Jadi kita akan membahas tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris. Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa itu tingkat perbandingan? Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan degrees of comparison, yaitu tingkat perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang tidak setara, antara sifat suatu benda yang satu dengan suatu benda yang lainnya dengan menggunakan kata sifat. Ada tiga tingkatan dari degrees of comparison. Yang pertama, positive degree. Yang kedua, comparative degree. Yang ketiga, superlative degree. Mari kita simak pembahasan beserta contohnya satu persatu. The first one, positive degree, adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara suatu benda yang satu dengan benda yang lainnya. Biasanya kita menggunakan kata as, blah blah blah, as, yang artinya sama atau sebanding. Hal ini menunjukkan perbandingan yang sama derajatnya. Bagaimana contohnya? Mari simak terus pembahasan berikut. Contoh yang pertama, Egi is as handsome as Padil. Egi sama gantengnya dengan Padil. Contoh yang kedua, Chantika is as beautiful as Ayu. Cantika sama cantiknya dengan Ayu. Contoh yang ketiga, Tiger is as strong as lion. Harimau sama kuatnya dengan singa. Dari ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara keduanya adalah sama atau sederajat. The second one, comparative degree, adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk menyatakan benda, orang atau sesuatu yang satunya lebih unggul dari yang lain. Biasanya kita menggunakan kata adjective plus atau more, yang artinya lebih, serta kata than, yang artinya daripada. Perbandingan ini menunjukkan salah satunya lebih dari yang lainnya. Bagaimanakah contohnya? Mari simak kelanjutannya. Contoh pada kalimat yang kata sifatnya memiliki hanya satu suku kata. The first example, the tiger is bigger than the cat. Contoh yang pertama, harimau lebih besar daripada kucing. The second example, monkey is smaller than elephant. Contoh yang kedua, monyet lebih kecil daripada gajah. Kedua contoh kalimat tersebut menunjukkan perbandingan yang lebih dari yang lainnya, namun, karena kata sifatnya hanya memiliki satu suku kata, big, satu suku kata, kemudian, small, satu suku kata, maka kita menggunakan kata sifat ditambah than. Contoh kalimat untuk kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Number 1. Ego is more handsome than Bonnie. Contoh pertama, Ego lebih tampan daripada Bonnie. Number 2. Jane is more diligent than Jessie. Contoh kedua, Jane lebih rajin daripada Jessie. Dari kedua contoh tersebut, terlihat kata sifat yang ada pada kalimatnya lebih dari satu suku kata. Contoh pertama yaitu hen dan some. Contoh kedua yaitu the, Lee, Jane. Oleh karena itu, kita gunakan kata more ditambah kata sifat ditambah than. The last one, superlative degree, adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sifat orang, hewan atau benda yang paling lebih atau dari yang lainnya. Ini merupakan tingkat perbandingan yang paling tinggi. Biasanya kita menggunakan kata most sebelum kata sifat, dan est atau st setelah kata sifat. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Contoh pada kalimat yang kata sifatnya memiliki hanya satu suku kata. Contoh pertama, Siska is the richest student in the class. Siska adalah siswa terkaya di kelasnya.
Contoh yang kedua. John is the tallest student in the class. John adalah siswa yang paling tinggi di kelasnya. Contoh kalimat untuk kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Number 1. Cisco is the most handsome student in the class. Yang pertama, Cisco adalah siswa yang paling tampan di kelasnya. Number 2. Chantika is the most beautiful girl in the class. Cantika adalah gadis yang paling cantik di kelasnya. Itulah contoh penggunaan tingkat perbandingan yang ada dalam bahasa Inggris. Now, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. I'm younger than Hassan, and Hassan is older than me. I'm 12 years old. Hassan is my brother, is 15 years old. Hassan is my older brother. Silahkan kalian ulangi kembali. I'm younger than Hassan, and Hassan is older than me. I'm 12 years old. Hassan is my brother, is 15 years old. Hassan is my older brother. Now, pay attention to the dialogue. Dialogue 1. I think Bono will win the race. I think so too. Bono is thinner but stronger than Ghani. Ghani is bigger but weaker than Bono. Pada dialog pertama, mereka sedang melihat Bono dan Ghani sedang berlomba. Menurut mereka, Bono akan menjadi pemenang. Karena Bono lebih kurus dan lebih kuat dari Ghani, sementara Ghani lebih besar tetapi Ghani lebih lemah dibandingkan Bono. Dialogue 2. Are Dini and Dani really twins? They don't look like twins. Yes, they are twins. But you are right, they don't look like twins. Dini is taller and plumper and Dani is shorter and thinner. Dari dialog kedua, terlihat pembicaraan yang menanyakan apakah Dini dan Dani kembar, tetapi kelihatannya mereka tidak mirip seperti anak kembar, karena Dini lebih tinggi dan gemuk, sementara Dani lebih pendek dan lebih kurus. Okay students. That's all our lesson today. Thanks for your attention. See you and goodbye. Salam merdeka belajar. Tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih.